Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Della Puspita, NPM 20320-173 dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien dengan Metode Service Performance dan Important Performance Analysis di Puskesmas X. Di mana untuk latar belakangnya sendiri, yaitu menurut Google Review, Puskesmas X memiliki rating 3,3 dari 5. Dan penelitian ini dilakukan pada pasien rawat jalan karena berdasarkan data pengunjung tahun 2023, terdapat 99,98% adalah pasien rawat jalan, dan sisanya adalah pasien rawat inap. Dan berdasarkan prasurvei yang dilakukan pada 30 pasien rawat jalan, terdapat beberapa keluhan yang mereka rasakan. Yang pertama yaitu pelayanan pemeriksaan yang kurang maksimal, waktu antrian cukup lama, pemanfaatan fasilitas yang kurang, dan kurang paham, kurang ramahnya pegawai dalam memberikan pelayanan. Kemudian untuk rumusan masalah sendiri yaitu bagaimana kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas X dan usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan dua tujuan, yaitu yang pertama, mengetahui kualitas pelayanan di Puskesmas X terhadap kepuasan pasien, dan memberikan usulan perbaikan pada pelayanan Puskesmas X. Untuk batasan masalahnya sendiri, yang pertama yaitu sampel responden diambil dari pasien rawat jalan. Yang kedua, penelitian dilakukan hanya sebatas memberikan usulan perbaikan. Nah, untuk asumsinya sendiri, yaitu yang pertama, kebijakan puskesmas tidak mengalami perubahan selama penelitian. Semua pegawai puskesmas bekerja dengan baik. Setiap pegawai memiliki keahlian yang sama pada setiap posisi, dan sampel yang digunakan dalam penelitian dapat mewakili seluruh pasien rawat jalan di puskesmas X. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Di sini dilakukan di Puskesmas X yang berada di Surabaya, dan waktu penelitiannya sendiri dilakukan pada bulan Februari 2024 hingga data yang dibutuhkan terpenuhi. Nah, untuk identifikasi variabelnya sendiri, yang pertama ada variabel terikat, yaitu kualitas pelayanan di Puskesmas X terhadap kepuasan pasien, dan variabel bebasnya, yaitu ada 5 dimensi kualitas jasa. Yang pertama, dimensi tangibles, reliability, responsiveness, asuransi, dan empati. Nah, untuk 5 dimensi kualitasnya sendiri, atributnya dapat dilihat yaitu pada eh, dimensi bukti langsung terdapat 7 atribut, dimensi kehandalan ada 6 atribut, selanjutnya ada dimensi daya tanggap ada 7 atribut, dimensi jaminan ada 5 atribut, dan dimensi empati ada 4 atribut. Nah, di sini ada langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, mulai studi pustaka, studi lapangan, perumusan masalah, identifikasi variabel, pengumpulan data terkait 5 atribut dimensi kualitas jasa, terkait bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Kemudian selanjutnya ada penyusunan kuesioner, penyebaran kuesioner, uji kecukupan data. Apabila data dianggap cukup, maka lanjut ke uji validitas. Namun, apabila data belum cukup, maka akan kembali ke penyebaran kuesioner. Kemudian untuk dilakukan uji validitas, apabila data valid dapat dilakukan uji reliabilitas. Namun apabila datanya belum valid, maka data yang tidak valid tersebut akan dibuang dan sisa datanya akan dilakukan uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas sendiri, di sini apabila datanya sudah reliable, maka lanjut ke langkah selanjutnya. Namun apabila belum, maka kembali ke penyusunan kuesioner. Nah, data yang sudah reliable tadi dilakukan untuk menghitung service performance, kemudian lanjut menghitung important performance analysis, kemudian dilakukan usulan perbaikan, hasil dan pembahasan, kesimpulan saran, selesai. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, pada tahap pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pasien rawat jalan di Puskesmas X yang meliputi data atribut dari 5 dimensi kualitas, yaitu ada dimensi tangibles, reliability, responsiveness, asuransi, dan empati. Nah, kemudian dari data-data tersebut dilakukan pengolahan data, yaitu uji kecukupan data, di mana untuk penentuan jumlah sampel, responden menggunakan rumus Lovin dengan batas toleransi 10% dan didapatkan N adalah 100%. Sedangkan N absen diperoleh sebesar 73%. Sehingga dapat dilihat bahwa di sini N absen lebih kecil daripada N, sehingga data dapat dikatakan cukup
Dan lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik responden, di mana untuk jumlah respondennya yaitu 60% perempuan dan 35% laki-laki. Kemudian untuk usia responden paling banyak yaitu usia 21 hingga 30 tahun, yaitu sebanyak 32%. Sedangkan untuk pekerjaan responden paling banyak yaitu ibu rumah tangga sebesar 32%. Nah, selanjutnya ada dilakukan uji validitas. Nah, uji validitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh itu sudah valid atau belum. Nah, di mana di sini yaitu atribut dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, di mana untuk R tabel dapat dilihat pada tabel R dengan N sebesar 100 dan alfa 5% yaitu 0,195. Sehingga dapat dilihat bahwa R hitung untuk setiap atribut baik pada tingkat kinerja maupun tingkat kepentingan memiliki nilai R hitung lebih dari 0,195 dan data setiap atribut dapat dikatakan valid. Nah, lanjut ke uji reliabilitas. Nah, dapat diketahui yaitu pada tingkat kinerja dan juga tingkat kepentingan diketahui bahwa terdapat 100 responden valid dan tidak ada data yang dikeluarkan sehingga data 100% dapat diolah. Dan untuk tingkat kinerjanya sendiri diperoleh nilai Cronbach sebesar 0,868, sedangkan pada tingkat kepentingan diperoleh Cronbach alpha sebesar 0,928, yang berarti nilai Cronbach alpha lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,195 atau lebih dari 0,6, sehingga 28 atribut pengukuran kualitas dapat dikatakan konsisten atau reliable. Nah, setelah data dikatakan valid dan juga reliable, maka lanjut diolah menggunakan metode service performance. Nah, untuk mencari nilai rata-rata tingkat kinerja yaitu 1 dibagi 100 total responden dikali jumlah jawaban responden pada atribut tersebut, di mana dapat dilihat pada rumus di kiri ini dan diperoleh ini pada atribut X1, yaitu diperoleh rata-rata tingkat kinerjanya adalah 3,32. Dan berdasarkan seluruh nilai rata-rata tingkat kinerja ini, diperoleh rata-rata keseluruhan kinerja, yaitu 3,39. Dan dapat dikatakan bahwa pasien merasa cukup puas akan kinerja yang diberikan oleh puskesmas. Selanjutnya yaitu menghitung nilai rata-rata tingkat kepentingan, di mana untuk rumusnya sama. Nah, di sini untuk atribut X1 diperoleh rata-rata tingkat kepentingan yaitu sebesar 4,20. Nah, untuk total rata-rata keseluruhan tingkat kepentingan sendiri diperoleh rata-rata sebesar 4,38 yang berarti atribut-atribut sangat penting bagi pasien. Selanjutnya yaitu pengolahan data menggunakan metode Important Performance Analysis, yaitu untuk menentukan tingkat kesesuaian antara kinerja dan juga kepentingan dengan rumus yaitu tingkat kesesuaian sama dengan rata-rata tingkat kinerja dibagi rata-rata tingkat kepentingan dikali 100%. Contohnya pada atribut X1, di sini 3,32 dibagi 4,20 dikali 100% dan diperoleh tingkat kesesuaian yaitu 79,05%. Sehingga diperoleh rata-rata tingkat kesesuaian yaitu 77,49%, yang berarti tingkat kesesuaian ini sudah cukup baik dan dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada metode Important Performance Analysis dengan diagram IPA, yaitu di sini diagramnya yaitu untuk memetakan atribut mana yang masuk ke dalam kuadran 1, 2, 3, dan 4. Untuk kuadran 1 sendiri yaitu kepentingan tinggi kinerja rendah, kuadran 2 kepentingan tinggi kinerja tinggi, kuadran 3 kepentingan rendah kinerja rendah, dan kuadran 4 adalah kepentingan rendah kinerja tinggi. Di mana terdapat 7 atribut masuk kuadran 1, 5 atribut masuk kuadran 2, 9 atribut masuk kuadran 3, dan 7 atribut masuk kuadran 4. Kemudian untuk usulan perbaikan, yang pertama yaitu untuk atribut X4,
terkait peralatan medis yang digunakan puskesmas memadai, yaitu dapat dilakukan usulan perbaikan, yaitu petugas kesehatan melakukan monitoring atau pengecekan secara berkala terkait inventory atau persediaan alat medis agar selalu tersedia apabila dibutuhkan. Kemudian melakukan peninjauan secara berkala terkait peralatan medis yang digunakan dan mempertimbangkan untuk menambah atau memperbarui alat medis dengan versi terbaru. Kemudian untuk atribut X8, yaitu tenaga medis memberikan diagnosa penyakit dan melakukan tindakan pengobatan dengan tepat. Di sini dapat dilakukan usaha perbaikan, yaitu tenaga medis melakukan pemeriksaan secara berkala kepada pasien dengan memberikan perhatian dan masukan apabila masih belum sembuh, dapat kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tindakan rujukan. Kemudian untuk atribut X13, yaitu tenaga medis teliti dalam melakukan pemeriksaan kepada pasien, dapat dilakukan usulan perbaikan berupa pihak puskesmas dapat memperjelas SOP dalam pemeriksaan pasien, memberikan pengertian kepada pegawai dan tenaga medis untuk menerapkan SOP dengan baik dan dapat pula memberikan pengawasan untuk evaluasi ke depannya. Selanjutnya yaitu atribut X15 terkait ketanggapan dalam pelayanan obat. Di sini dapat dilakukan usulan perbaikan, yaitu menambahkan petugas kesehatan atau apoteker dalam melakukan pelayanan obat dan selalu melakukan monitoring terhadap persediaan obat. Kemudian ada menuliskan informasi terkait penggunaan obat secara lengkap dan jelas seperti dosis penggunaan, berapa kali sehari, setelah atau sebelum makan, dan dan apakah harus habis atau hingga sembuh saja. Selanjutnya untuk atribut S20 yaitu jaminan kemudahan dalam menghubungi dan menemui tenaga medis dan pegawai. Di sini dapat dilakukan usulan perbaikan, yaitu pihak puskesmas memberikan layanan customer service yang dapat dihubungi melalui online untuk memudahkan pasien dalam bertanya terkait ketersediaan dokter terkait pelayanan yang dibutuhkan. Kemudian untuk atribut X23 dengan jaminan pengobatan sesuai dengan keluhan penyakit pasien. Di sini dapat dilakukan usulan perbaikan, yaitu pihak puskesmas menyediakan satu petugas dalam pelayanan obat untuk senantiasa memastikan kembali terkait keluhan yang dirasakan oleh pasien ketika hendak menyerahkan obat. Kemudian, petugas kesehatan atau tenaga medis memberikan tindakan rujukan apabila pasien memerlukan tindakan lebih, namun di puskesmas belum mampu menangani. Nah, selanjutnya yaitu untuk atribut X25, pegawai dan tenaga medis bersikap ramah dan sopan terhadap pasien. Di sini dapat dilakukan usulan perbaikan, yaitu pihak puskesmas memberikan standar etika dengan menerapkan 4S, salam, senyum, sapa, dan silaturahmi. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, yaitu kualitas pelayanan Puskesmas X menunjukkan bahwa pasien merasa cukup puas terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan dengan nilai rata-rata kinerja pelayanan dengan nilai sebesar 3,39, serta berdasarkan tingkat kesesuaian antara kinerja dan kepentingan diperoleh persentase sebesar 77,49% yang menunjukkan bahwa kesesuaian masih kurang dari 100%, sehingga perlu dilakukan adanya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, kesimpulan kedua yaitu terkait usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas X, yaitu melakukan monitoring terkait persediaan alat medis dan mempertimbangkan untuk memperbarui alat medis dengan versi terbaru, melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap pasien, dan melakukan tindakan rujukan apabila diperlukan. Ketiga, yaitu pihak puskesmas memperjelas SOP dalam melakukan pemeriksaan kepada pasien dan memberikan pengawasan. Keempat, yaitu menambahkan petugas kesehatan atau apoteker dalam pelayanan farmasi. Kemudian memberikan layanan customer service yang dapat dihubungi melalui online. Kemudian memastikan kembali terkait keluhan yang dirasakan pasien ketika hendak menyerahkan obat. Dan pihak puskesmas dapat memberikan standar etika dengan menerapkan 4S, salam, senyum, sapa, dan silaturahmi. Nah, untuk sarannya sendiri ada tiga. Yang pertama, pihak puskesmas diharapkan dapat selalu melakukan evaluasi kinerja, pelayanan, dan meminta saran dan umpan balik dari pasien mengenai pengalaman mereka agar dapat senantiasa dilakukan perbaikan yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitu dengan penggunaan metode service performance dan important performance analysis pada penelitian ini, pihak puskesmas diharapkan dapat mempertimbangkan dan menerapkan rekomendasi yang telah diberikan guna meningkatkan kualitas pelayanan ke depannya. Yang ketiga yaitu pihak puskesmas diharapkan dapat melakukan pengawasan pada proses pelayanan agar dapat selalu dilakukan evaluasi untuk mengurangi adanya keluhan dan apabila terdapat keluhan dapat langsung ditangani.
Nah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.